Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah. Anak cucu kita menjadi solih dan solihah. Dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas yang berkaitan dengan tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang membahas tentang etika atau moral atau adab. Ya. Pada pembahasan kita yang terakhir, kita telah membicarakan tentang strata di dalam etika. Jadi etika itu ada stratanya. Ada etika dasar, ada etika menengah, dan etika yang tinggi. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa Rasulullah memberikan isyarat. Misi yang dibawa adalah liutammima makarimal akhlak, dalam rangka menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu disempurnakan oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini ada isyarat bahwa etika akhlak manusia itu dibagi, ada perbedaan. Nah, dalam pandangan ulama ahli tasawuf ada etika dasar atau etika yang rendah, ada akhlak yang sedang menengah, dan ada akhlak yang tinggi. Yang disebut di dalam tulisan ulama ahli tasawuf etika awam, jadi etika yang berlaku secara umum, kemudian etika yang berlaku secara khawas, yakni orang-orang tertentu, sedangkan yang tertinggi adalah etika orang-orang yang khawasul khawas, tingkatannya sangat tinggi, kelompok masyarakat yang khusus dan lebih khusus. Jadi bisa dikatakan kalau seandainya yang awam itu 1000, ya dia hanya 1 gitu. Itu perbedaan orang awam dengan orang yang khawasul khawas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemarin saya sampaikan bahwa etika itu bisa terwujud di dalam sebuah
aturan yang bisa berupa sebuah undang-undang atau perda atau norma, kalau ditulis di dalam sebuah lembaran negara, maka itu bisa menjadi hukum. Dan hukum itu kalau diteliti tidak lain adalah etika. Hukum yang dalam negara ada hukum dasar yang namanya undang-undang dasar, ada undang-undang, ada perda atau konun, dan ada aturan yang paling rendah sekali, yakni aturan yang dibuat oleh sebuah desa, namanya perdes, peraturan desa. Jadi kalau itu tertulis bisa menjadi hukum yang mengikat pada masyarakat yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau sudah menjadi hukum, menjadi undang-undang, pada hakikatnya itu adalah etika. Tapi ada etika yang tidak tertulis, yakni di masyarakat. Biasanya kalau hukum itu ada sanksi hukum, tapi kalau etika moral itu ada sanksi moral. Nah, di situ berbeda. Biasanya masyarakat terhadap etika ini bisa saja menafsirkan dengan pikirannya sendiri. Tetapi kalau itu menjadi undang-undang, maka penafsirannya adalah yang berhak, ya yang menafsirkan itu ahli, yang merupakan ahlinya. Kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Kalau kita menafsirkan, maka akan jadi tetap saja carut marut di dalam masyarakat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau negara mengeluarkan undang-undang, sebagai contoh undang-undang lalu lintas umpamanya, itu pada hakikatnya adalah etika berlalu lintas. Jadi etika berlalu lintas. Jadi itu sudah juga merupakan sebuah etika. Karena bagaimana dia berlalu lintas yang baik, bagaimana dia mesti kalau bersepeda motor, dia pakai helm standar nasional atau helm santri kupluan putih gitu ya. Apakah itu masuk di dalam aturan undang-undang gitu? Tidak masuk gitu. Tapi biasanya ada orang kita ini kalau bersepeda motor, kalau ditanya Pak polisi mana helmnya, ini Pak, itu padahal kupluk putih gitu ya. Ya biasanya memang ada toleransi, seperti kalau mau Jumatan. Kalau di tempat lain, kalau di Bali Hindu ya pada saat acara tertentu itu masih ada toleransi. Tapi kalau saat-saat secara umum ya nggak bisa. Walaupun dia itu pakai sanggul, ibu-ibu kalau naik sepeda tetap baru pakai helm kan gitu. Jadi helmnya ya harus masuk dengan sanggulnya sekalian, berarti helmnya harus lebih besar gitu. Tapi ya tidak ada helm yang lebih besar dari helm standar gitu. Nah itulah yang dikatakan aturan. Aturan itu sekaligus adalah etika. Tapi tadi saya katakan bahwa kalau etika itu tidak tertulis, maka biasanya tidak ada sanksi hukum. Yang ada adalah sanksi moral. Kehidupan di masyarakat kita biasanya ada yang namanya etika, tapi sanksinya tidak ada. Siapa yang memberikan sanksi? Ya karena sanksi moral dan tidak tertulis gitu. Ya kecuali walaupun itu etika, tapi sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat, maka itu menjadi sebuah hukum adat, hukum tradisi. Dalam Islam itu ditolerir, yakni sebagai al-urf. Itulah yang dikatakan di dalam kaidah usul fikih
merupakan tradisi yang dibenarkan oleh agama karena tidak bertentangan dengan agama. Jadi kalau umpamanya ada orang yang melanggar, maka tidak ada sanksinya, kecuali kalau itu sudah menjadi hukum adat gitu. Kalau sudah menjadi hukum adat, ya sanksinya ya sanksi adat gitu. Biasanya sanksi adat ada kalanya bertentangan dengan sanksi hukum secara normatif, hukum yang ada di atasnya. Tapi itu juga bagian dari etika. Nah, biasanya kita berpikirnya begini, ya undang-undang lalu lintas itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah gitu ya. Jadi orang ono dalile, terus piye? Lek numpak kendaraan ya sak karepe dhewe wong undang-undang gak ono dalam Al-Qur'an gitu. Biasanya kita ada orang yang berpikir seperti itu. Kita lupa bahwa Islam itu mengajarkan bahwa ada tujuan-tujuan syariah. Jadi tujuan syariah itu semuanya itu adalah dalam rangka limaslahatil ummah, lijalbil masalih walidaril mafasid, untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menolak kemadharatan. Jadi kalau begitu undang-undang walaupun tidak muncul di dalam Al-Quran nas secara sharih, maka itu sebenarnya adalah berada pada wilayah masalihul ummah atau lijalbil masalih, untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi kalau kita tarik, kita cari, ada kan benang yang menjelaskan tentang undang-undang lalu lintas? Ya tidak ada. Ya karena pada zaman lalu ya lalu lintas tidak seperti sekarang gitu. Pada zaman Nabi lalu lintas ya tidak seperti sekarang. Oh sekarang itu ya masa ada dulu namanya unta tabrakan itu ya ndak ono kan gitu. Ya kuda tabrakan ya ora ono gitu. Jadi ndak ada. Nah kalau sekarang ya bisa terjadi. Maka diperlukan undang-undang lalu lintas gitu. Maka kalau kita melihat dalam Al-Qur'an wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim lasyamsu yambaghi laha dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah hukum alam itu, atau orang barat menyebutkan natural law, dan itu di dalam Islam disebut sebagai sunnatullah. Jadi sunnah Allah, ketentuan Allah, karena Allah menciptakan cakrawala, bumi, langit, bulan, bintang-bintang. Ternyata kan ada undang-undangnya, ada natural law-nya, ada sunnatullahnya. Maka karena ada sunnatullah, ya masing-masing tidak tabrakan gitu. Jadi mana ada bumi dan bulan kemudian tabrakan. Lalu tabrakan, nggih panjenengan kukut. Jadi karena sudah ada aturannya, ya wis ngono iku. Nah kalau manusia menciptakan lalu lintas kendaraan, maka manusia harus ikhtiar juga, ijtihad untuk mengatur bagaimana lalu lintas yang bagus gitu. Nah disinilah yang di dalam Islam dikenal limaslahatil ummah itu. Jadi biasanya orang ada yang tidak mau gitu. Makanya ada orang berpikir yang kebablasan. Ya kalau ada dalilnya dalam Al-Quran saya mau pakai, kalau enggak ya tidak. Itu malah salah. Karena apa? Negara sudah membuat sebuah aturan dan itu untuk kemaslahatan warga negara. Kalau warga negara dan itu sudah diatur, pasti ada sanksi hukum. Kalau tidak ya warga negara melaku sakarepe dewi kan gitu. Kalau melaku sakarepe dewi ya jadinya kacau, carut marut gitu. Nah disinilah yang dikatakan bahwa Islam itu juga mengatur etika. Etika itu bisa menjadi undang-undang yang disepakati bersama, atau konun di Aceh atau Perda itu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita mencermati undang-undang, ya, kalau kita mencermati undang-undang atau aturan, atau kalau itu saya katakan tadi sebagai sebuah etika, maka kita hendaknya memahaminya sebagaimana saya katakan tadi, limaslahatil ummah, untuk kepentingan kemaslahatan warga negara. Nah, kalau begitu berarti semua warga negara harus mentaati. Kalau tidak ada sanksi hukum. Ada undang-undang yang muncul dari Al-Quran, dari apa yang disebut dalam Al-Quran, ada undang-undang yang muncul dari pikiran jernih manusia, yang muncul dijiwai oleh ajaran Al-Quran. Jadi ada dua versi. Ada versi yang kalau dalam bahasa anak-anak muda, itu versi yang diambil secara tekstual di dalam Al-Quran. Maka jadilah itu hukum Islam. Apa ada undang-undang seperti itu yang tekstual dari Al-Quran? Ya ada. Contohnya undang-undang perkawinan. Itu juga aturan. Maka semua orang Islam di Indonesia ya terikat dengan undang-undang perkawinan, walaupun dia itu tidak mengatakan, walaupun dia itu mengatakan seandainya itu mungkin tidak pas dengan Islam, tapi itu kan sudah menjadi undang-undang. Maka umat Islam kalau nikah ya disesuaikan dengan undang-undang itu. Maka undang-undangnya menyebutkan dicatatkan, gitu ya. Jadi diantaranya dicatat. Jadi lek nikah orang dicatat. Itu menurut draft undang-undang HMPA, hukum materi peradilan agama, itu bisa kena sanksi hukum. Dia dikurung 6 bulan dan didenda 9 juta. Maka hati-hati karena ada undang-undang seperti itu, gitu. Nah, makanya umat Islam secara umum termasuk bangsa Indonesia, kalau mereka nikah itu dicatat supaya jelas. Sebab nanti ada orang itu bolak-balik rabi, perkara ora dicatat, gitu. Jadi ana wong lanang senengane rabi, rono ngaku Joko, gitu. Rono maneh ngaku Joko, padahal Joko tuwa, gitu ya. Tuwa ketoke Joko, tapi aja kondo. Kan rabi kono, akhirnya merepotkan di dalam administrasi negara. Nah, kalau begitu ya ini menjadikan masyarakat ini menjadi kacau, gitu. Engko lek ditakoni malih sapa bapake, begitu lahir anaknya di rumah sakit mesti ditanya, bapake pundi, surat nikahe pundi, kartu keluargane pundi. Ternyata gak ono, malih wong tuane ibu tok, bapake ora ono, kan gitu. Itu memang dalam rangka limaslahatil ummah. Seperti undang-undang tentang zakat, ada undang-undang tentang wakaf. Bagaimana sih kita ini kalau berzakat menurut undang-undang tentang zakat, gitu. Bagaimana kita mesti wakaf, bagaimana manajemen wakaf itu, mesti kita baca undang-undang tentang wakaf, gitu. Karena kalau dulu masyarakat Islam itu memahami wakaf, itu menyerahkan sebagian hartanya, terutama tanah, untuk kepentingan umat Islam. Tapi sekarang dalam undang-undang wakaf itu lebih dari itu. Bisa juga orang Islam itu mewakafkan sebagian hartanya, gitu. Bukan tanah saja, tapi harta dalam bentuk uang. Ya, bisa. Jadi umpamanya si A punya harta yang banyak, dia melihat ada sebuah bangunan masjid yang itu memerlukan dana. Sudah, ini uang saya 5 miliar, saya wakafkan tapi terbatas untuk pembangunan masjid ini. Maka uang itu tidak boleh hilang, terbatas umpamanya
5 tahun gitu ya. Nanti 5 tahun uang itu akan saya minta kembali. Itu namanya wakaf yang muakkad gitu. Jadi wakaf yang terbatas waktunya. Jadi boleh diambil apa? Faedahnya saja. Dititipkan di bank-bank syariah, kemudian dalam 1 tahun dia mendapatkan faedah sekian persen, umpamanya 5% 1 tahun. Berarti kan 5% kali 5 miliar. Itu boleh. Nah, umpamanya mau mewakafkan hanya 1 tahun juga bisa gitu. Itu namanya juga wakaf muakkad. Jadi kalau 5% kali 5 miliar ya piro iku duwi ya. Kalau 1% saja sudah 50 juta. Jadi kalau 5% menjadi 250 juta setahun. Nah, kalau umpamanya 5 tahun, maka bisa menjadi 250 juta kali 5 gitu. Boleh begitu itu gitu. Cuma uang asal tidak boleh hilang. Itu namanya wakaf muakkad gitu. Jadi siapa saja orang Islam umpamanya duwe wedi hilang ya. Aku kok kepingin sedekah tapi duwe ora kalong gitu. Ya boleh gitu, Pak. Jadi saya mau sedekah untuk kepentingan umat Islam membangun madrasah. Sudah, ini saya punya uang sekian, didepositokan saja. Nanti keuntungannya dari hasil deposito di bank-bank syariah, bank-bank Islam itu diambil, boleh. Itu ada dimuat di dalam undang-undang tentang wakaf. Seandainya kita mau mewakafkan dengan jumlah itu pun tidak boleh hilang uangnya. Jadi dana abadi yang nominalnya tetap gitu. Yang nominalnya tetap. Jadi umpamanya seseorang punya harta, daripada diam di rumah, sudah ini saya serahkan ke masjid sebagai dana wakaf, hanya boleh diambil faedahnya saja gitu. Jadi hanya boleh diambil faedahnya saja. Uang itu harus tetap utuh sejumlah 1 miliar atau 5 miliar gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau seperti itu ada memang diambil dari nas-nas Al-Quran maupun nas Al-Hadis gitu. Tapi ya ada undang-undang itu secara tidak langsung itu memang datang dari Al-Quran, cuma kita biasanya tidak paham gitu. Umpamanya undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi anak-anak itu harus dilindungi oleh siapa saja. Dia tidak boleh dipekerjakan oleh seseorang atau sebuah institusi kalau dia masih disebut dengan anak gitu. Lah berapa yang namanya umur anak itu? Kalau dalam hukum dasar di dalam Islam namanya anak itu ya kalau dia sudah balik gitu. Jadi kalau dia sudah balik sudah tidak termasuk sebagai anak. Kewajiban orang tua ya pada saat balik itu gitu. Tapi kalau menurut undang-undang perkawinan yang dikatakan boleh nikah anak perempuan itu di Indonesia umur 16. Kalau laki-laki umur 19. Berarti kalau dia sudah umur sekian tidak lagi disebut sebagai anak gitu. Nah, kemudian kalau menurut undang-undang pemilihan umum, anak itu ya kalau dia belum umur 17. Kalau sudah umur 17 dia punya hak pilih, maka dia sudah menjadi dewasa. Nah, dari berbagai himpunan yang tertuang di dalam aturan, maka berapa sih sebenarnya anak itu sudah tidak lagi dikatakan sebagai anak? Ya, kalau dia sudah umur 18 tahun. Maka kewajiban orang tua, memberi nafkah kepada anak itu sampai umur 18 tahun. Mengapa? Dia sudah mandiri. Lah, negara rupanya mengadopsi itu wajib belajar tahun 2012 itu dimulai menjadi 12 tahun.
Jadi wajib belajar menjadi 12 tahun. Nah, kalau umpamanya orang tua dia kok punya anak umur belum 18 tahun kok ora di sekolah no, ya dia harus bertanggung jawab mencarikan ya apa carane supaya bisa sekolah. Nek ana wong tuwa anake dijak njaluk di jalan-jalan, dijak nyambut gawe, lek menurut undang-undang iki wong tuane bisa ditangkep, wong tuane di sekolahno di kene tahanan kono gitu. Kan banyak itu undang-undang apa itu anak kecil-kecil anjal itu karena orang tua gak bertanggung jawab. Tidak boleh di dalam Islam. Kalau dia itu berani nggawe anak ya kudu wani ngrumati anak aja anak menek tok ae gitu ya. Ya. Jadi dia harus berani itu gitu. Kalau dia tidak bisa ya harus mencari gitu. Harus mencari ya apa caranya. Nah, pemerintah ya karena paham dalam hal ini, maka kalau kemarin wajib belajar 6 tahun kemudian berubah menjadi 9 tahun, tahun 2012 menjadi 12 tahun. Nah, orang tua ya merawatnya sampai itu yang wajib itu. Lah nyekolah no S1 itu sunnah itu. Sunnah saja. Kalau sampai nyekolah no S2 itu bisa makruh gitu. Atau ada yang mengatakan itu mubah gitu. Apa mana nyekolah no S3 ya haram gitu ya. Wong netek kok gak mari itu kecuali kalau orang tuanya itu kaya itu tidak ada masalah gitu ya. Makanya biasanya orang tua bijaksana. Nak wis sekolah S1 wae ganti adikmu kan gitu ya. Ya karena itu sunnah gitu. Nah, disinilah sebenarnya cara berpikir kita. Maka kalau ada anak yatim ya mereka itu kita rawat. Jadi sampai dia mandiri. Kapan mandiri? Umur 18 tahun gitu. Jadi kalau dulu namanya anak yatim wis balik wis dudu anak yatim lah durung iso apa-apa. Iya kalau hukum dasarnya begitu. Tapi kan dalam perkembangan masyarakat itu berubah. Gitu. Berubah karena apa? Karena dalam kaidah usul fikih la yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminat wal amkinat wal ahwal wal adah. Tidak dipungkiri taghayyurul ahkam, perubahan hukum itu bitaghayyuril azminat, dengan perubahan zaman. Wa taghayyuril amkinat, dan perubahan makan itu tempat. Wal ahwal, dan kondisi, wal adah, dan tradisi. Disinilah yang dikatakan bahwa hukum Islam itu lentur gitu. Jadi hukum Islam itu lentur. Dia bisa berubah karena perubahan keadaan. Nah, disinilah maka yang kalau menurut hukum asal itu anak, yang dikatakan anak itu sampai dia balik. Tapi kan pikiran kita balik apa ya wis pinter gitu ya. Balik apa wis pinter gitu. Ya belum tentu. Ya sekarang berubah, bukan hanya pinter tapi dia sudah mandiri. Mandiri itu artinya mandi sendiri gitu. Jadi lek adus iku adus dhewe. Itu di dalam pengertian yang umum. Kalau dulu zaman Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kemudian berubah menjadi mandiri sampai sekarang. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah yang dikatakan terjadi kelenturan perubahan hukum. Jadi terjadi kelenturan hukum di dalam Islam. Tapi hukum asalnya tidak kemudian hilang, tetap. Gitu, hukum asalnya tetap, tapi berubah. Karena apa? Cara berpikir masyarakat bahwa yang dikatakan anak sampai dia sudah mampu mandiri. Kalau sudah lulus SMA, ya dia wajib golek nafkah sendiri gitu. Ana dene kok wong tuwa sik nyekolahno maneh ya ora apa-apa gitu. Ya ora apa-apa. Karena apa? Kalau wajib derajatnya kan turunnya menjadi sunnah kan gitu.
Ada kalanya menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Perawatan terhadap anak itu bisa menjadi haram. Masa umur 30 sik netek mbok iya kan gitu ya. Ya itu kan enggak oleh. Netek dalam pengertian nyusu itu kan 2 tahun wa bisaluhu fi ini jajal apa ambek wong tuane ora dipisah, ora disapi. Sampai kewut yo netek terus gitu. Nah, ini apa? Ya harus dipaksa gitu. Nah, orang mandiri itu juga begitu, umur 18 tahun. Ya walaupun orang tuanya itu dia paham tidak secara langsung kemudian memberhentikan ya perawatannya, memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi kan anak ini sudah mulai paham bahwa aku iki lek terus ngene ae kan gak pantes, aku kudu golek penggawean kan gitu. Satu ketika Indonesia juga begitu, akan wajib belajar itu tidak lagi 12 tahun, mungkin sampai tambah 4 tahun. Ya tidak tahu kapan itu, berarti menjadi wajib belajar 16 tahun minimal berpendidikan S1 gitu. Tapi itu bisa terjadi, tapi tahun berapa? Ya kira-kira tahun 50 lah, 2050. Lek gak percaya ketokan driji gitu ya. Lek gak percaya ketokan driji, cuma kan sampai nanti ngetok driji saya ndak bisa karena saya sudah mati. Ya umurnya sudah 50 tahun 50, sekarang 2011 kan 40 Pak. Sekarang saya umurnya baru 16 tahun. Ada dibalik 61. Umurnya 100 itu loh. Masa umur katanya 100. Ya sampean ya mungkin mati dhisik. Jadi ngedok kuku driji saya ya nggak bisa kan gitu ya. Ya atau saya mati dulu gitu ya. Ya mesti mati dong, masa hati orang mati kan gitu. Nah, itu akan terjadi perubahan itu. Kalau sudah seperti itu, Indonesia akan menjadi maju. Karena apa? Pendidikan dasar yang wajib belajar itu sampai S1. Tapi 2050 kira-kira gitu ya. Kira-kira boleh moro negara bangkrut lah itu kecuali gitu. Tapi ya muga-muga negarane ora bangkrut. Pokoknya wargane sregep bayar pajak gitu kan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada norma itu yang tertuang di dalam undang-undang atau perda. Ada norma yang tidak tertuang. Nah, saya ulang sekali lagi, kalau itu tertuang di dalam undang-undang, maka itu mengikat kepada warga negara karena ada sanksi. Makanya kalau anak sekolah SD itu kudu digoleki, ono enggak arek sing gak sekolah SD itu. Itu tanggung jawab itu. Ya karena wajib belajar dulu 6 tahun. Nah, sekarang wajib belajar 9 tahun. Apa ono arek lulus SD, dia tidak sekolah ke SMP atau sanawiyah, kudu digoleki. Kepala desa ndak boleh, kemudian ada warga negaranya atau lurah, ada warga negaranya yang dia belum berpendidikan wajib belajar 9 tahun. Itu karena apa? Itu aturan. Kalau nanti 12 tahun juga begitu, ndak oleh umur sik durung selesai wajib belajar kok dikongkon nyambut gawe. Makanya oleh niku diarani mempekerjakan anak di bawah umur. Itu masih banyak Pak, gitu ya. Masih banyak. Nah, dari sini berarti ya terjadilah pergeseran gitu. Jadi itu undang-undang wakaf yang saya gambarkan. Itu yang resmi. Tapi ada yang tidak muncul dari jiwa itu. Di antaranya undang-undang tentang perlindungan anak. Sebenarnya nas-nas tentang anak itu kan sudah jelas. Banyak di dalam Al-Quran ya maupun dalam Al-Hadis. Cuma biasanya kita ini kan begini. Negara ini itu negara Islam. Negara ini negara kafir. Apa lek ana wong nyolong ora diketok tangani gitu. Lho apa ya undang-undang atau hukum Islam itu hanya ketok tangan, yang lainnya kan masih banyak gitu. Nah, itu terlalu sempit di dalam melihat ajaran Islam.
Jadi ada orang yang berpikir bahwa Indonesia ini negara kafir. Buktinya apa? Oh, undang-undangnya lek ana wong nyolong, wong korupsi ora diketok tangane, gitu ya. Ya, jangan berpikir begitu. Islam itu kan undang-undangnya aturannya tidak hanya potong tangan, gitu loh. Tidak hanya potong tangan, tapi yang lain masih banyak. Dan itu semua sudah secara bertahap tertuang di dalam lembaran negara. Jadi ada undang-undang tentang trafficking, ada undang-undang tentang PKD, RT, kan gitu. Jadi ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Islam banyak itu menjelaskan wong lanang iki gak oleh macam-macam karo wong wedok. Lek ngarani awake qawamuna 'alan nisa iku lek ngrumati ya apa nang bojone. Wong bojone iku lek hukum dasar meh wajibe iku macak karo manak. Wajibe wong wedok niku mek niku tok. Lah wong lanang lek duwe anak siji ya kudu duwe pembantu siji. Lek anake loro pembantune pinten, Pak? Ya loro gitu lho. Lek anake telu pembantune telu. Lah wong sing dadi pembantu bojone kabeh katanya. Ya kudu diongkosi gitu loh, bojone iku diongkosi. Sampeyan kuat ngongkosi? Gak kuat. Wong dikongkon ngrumat ora umbang-umbang nggih cai kok cek lengkap ngoten. Lah itu diarani rijalu qawamuna 'alan nisa ya enggak betul gitu loh. Enggak betul. Jadi ya apa? Ya kudu lengkap. Wong penggaweane macak karo manak kok nyusoni ya sampean kudu ngongkosi. Apa sampean tahu ngongkosi bojo? Bu, sampeyan ngrumati anak nganti 10 iki ongkose 1 miliar. Sampeyan tahu notal ngoten. Kok ngongkosi? Wong lek anu tanpa dikeplaki kok bojone niku. Enten nggih ngoten. Tapi lek wong di masjid jame gak ono ngoten ya. Tetapi ya itu yang tidak dipahami gitu loh. Wis dikongkon nyambut gawe abot sik dikongkon sik dikeplaki digawe sansak barang kan gitu. Iki gak bener. Maka ada undang-undang. Wong Kanjeng Nabi itu walaupun dia pernah menjelaskan lek wong wedok iku kemudian menentang kamu duweni karep kok gak dilayani, ya pisan teko tempat tidur gitu loh. Tapi kan wong Nabi niku mboten nate keras karo garwane, nggih. Mboten nate keras karo garwane, dia paling lembut kepada istrinya. Lah kita ini bergaya seperti seorang laki-laki yang qawamuna 'alan nisa, blonjone tok iku ora jangkep. Ya, blonjone tok ora jangkep itu. Oh, buktine napa wong dikon nyambut gawe iku di omah. Iku saking api-apike wong Jawa gelem ngrewangi wong lanang. Iku sapi-apike wong wedok di Jawa niki, Pak. Iku saking ngomong di Indonesia niki, jadi saking api-apike, tapi ya ana kalane wong lanang iku kereng. Lah lek kaya ngono dilaporno nang polisi terjadi KDRT. Saking pegele di napa? Disiram air keras. Ngoten-ngoten niku kan di dalam Islam kan dilarang gitu. Jadi itu adalah ajaran Islam yang tertuang menjadi undang menjadi sebuah aturan gitu. Nah, disinilah berarti kalau begitu semua undang-undang, semua perda yang ditetapkan oleh negara itu sebenarnya adalah etika yang tertulis dan itu untuk kemaslahatan umat, termasuk umat Islam gitu. Jadi ini pemahaman ini diperlukan karena kalau tidak ya sakarepe dhewe gitu ya. Sakarepe dhewe. Wong itu kan kecenderungane sakarepe dhewe. Jadi merdeka dalam pengertian apa? Mosok zaman merdeka dodolan sing pancet diuber-uber ngoten. Zaman merdeka. Jadi karepe dodol iku sak karepe dhewe ngoten lho Pak. Wis nek ndi ae dodol gitu kan ya ana
tata kota, tata kelola kota, bagaimana jalan raya oleh nggak digawe dodol kan gitu. Itu ada aturan, nggak boleh kemudian kita mau ngomong negara merdeka kok sih diuber-uber, ya, itu nggak boleh. Karena apa? Di dalam Islam ya memang orang itu diberi kebebasan untuk menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, ya nikmat menikmati kebebasan. Jadi pada prinsipnya setiap orang itu diberi kesempatan untuk menikmati kebebasannya karena dia dilahirkan dalam keadaan bebas. Cuma dia kan tidak hidup sendirian. Dia hidup bersama dengan orang lain. Maka kebebasan seseorang itu dibatasi karena orang lain juga ingin menikmati kebebasan. Maka ada satu kaidah, hurriyatul mar'i tuqayyadu bi hurriyatil ghair. Kebebasan seseorang itu dibatasi karena ada orang lain yang juga ingin menikmati kebebasan. Lek enggak tawur karepe dhewe gitu. Jadi ada kebebasan dimiliki oleh seseorang, seseorang lain juga ingin bebas, maka dia ingin bebas kabeh. Maka dibuatlah aturan supaya kabeh gak sakarepe dhewe. Itu namanya kebebasan seseorang. Dia boleh menikmati kebebasan, tapi dia harus paham bahwa orang lain juga ingin menikmati kebebasan. Maka dengan begitu kebebasan seseorang dibatasi karena kebebasan orang lain. Jadi ini etika. Jadi etika moral, dan itu yang tertuang di dalam sebuah undang-undang. Karena itu akan berlaku bagi masyarakat atau warga negara. Banyak sekali undang-undang itu. Nah, kita sebagai warga negara ya kudu ngerti undang-undang gitu. Jadi meneng-meneng buka internet, buka tentang undang-undang gitu. Lek umpama iso internetan gitu loh. Terus saiki kan arek nom-nom arek cilik-cilik wis pinter itu, bapake gak iso ya ora apa-apa. Tapi njaluk tulung anake gak apa-apa. Nah, bukakno iki tentang undang-undang yang berkaitan dengan bisnis syariah. Bukakno napa? Dan Majelis Ulama Indonesia fatwa tentang bisnis syariah dibuka. Metu kabeh, Pak, gitu. Masih yo gak iso, wong anake pinter-pinter kok. Aja buku duwe internet mek digawe pacaran tok gitu ya. Iki nak bukakno iki lek tentang wakaf iki ya apa undang-undange? Dibukakno. Lah ngoten. Ya lek kober tapi itu wong kula jenengan niku mboten kober. Setiap warga negara kan kudu ngerti ku undang-undange apa. Ya undang-undang yang walaupun kita tidak paham semua, kalau kita ini melangkah hal-hal tertentu mesti kita harus tahu aturan yang akan mesti kita lewati. Padha karo wong Islam mati melangkah ngeten niku kudu takon. Jenenggone wong sing ngerti, fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Takon. Pak, kula niki badhe ngeten-ngeten niki kira-kira ya napa? Lah lek sing ditakoni iki wong ngerti undang-undang, miturut undang-undange kaya ngene. Lek menurut hukum dasare ini, sampean tinggal pilih gitu. Mangane lek sakniki-niki ana kiai kok dijaluk nikahno siri iku lek ketemon apa maneh ana masalah sing lapor nang polisi bahwa bojoku iki dinikahno siri karo Pak Kiai, iku kiyaine iso dicekel polisi. Ngoten lho, Pak. Jadi hati-hati zaman sakniki niki, ngoten lho. Jadi apa gak iso kiai mlebu bui ya akeh gitu lho. Akeh soalé napa? Dhek gak paham undang-undang. Ngotot Pak Kiai timbangane kula niki dosa, ngoten. Soale wis kumpul kaya ngeten iki. Sampean nikahaken kula niki. Dadi apa Kiai? Dadi wali hakim, dadi waline wong wedok, ya. Oh, ya gak dadi apa-apa kok wani-wani ngrapekno. Iki dosa, ngoten.
Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi niki menambah wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qidhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.